Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, untuk itu berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kita hari ini mengenai sebuah teks prosedur. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar mengenai sebuah teks prosedur waktu SMP mungkin kelas 7 ya? Iya, Pak. Baik. Jadi untuk kompetensi dasar yang kita ampuh, yang pertama mengonstruksikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Dan indikator pencapaian kompetensi yang pertama 4.1 mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Yang selanjutnya 4.2 mengidentifikasi struktur dalam teks prosedur. Yang kemudian 4.3 mengidentifikasi kebahasaan dari teks prosedur. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui kegiatan mengamati salibia dan mengamati video dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Kemudian peserta didik mampu menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Materi pembelajaran kita kali ini teks prosedur. Yang pertama pengertian dari teks prosedur, tujuan teks prosedur, kemudian pernyataan umum dalam teks prosedur, tahapan dalam teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kebahasaan dari teks prosedur. Kalian tahu apa tidak definisi dari teks prosedur? Belum tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Ya, kan sekalian sudah pernah belajar waktu SMP, meski karena mengingat ya. Coba Bapak ingin tahu pengertian dari teks prosedur cukup 2 kata. Coba Mbak Yati, apa pengertian dari teks prosedur? Kalau nggak 2 kata nggak apa-apa, Pak? Iya, 2 kata. Kalau nggak 2 kata. Kalimat. Gak apa-apa. Teks prosedur itu teks yang berisikan tentang cara melakukan sesuatu. Cara melakukan Tahap-tahap melakukan sesuatu. Oke, baik. Ada yang lain? Berisi langkah-langkah ya, Pak? Iya, betul. Jadi menurut Mbak Eti dan Mbak Widya, yaitu menurut Mbak Eti teks prosedur adalah sebuah cara. Iya, Tahapan ya. Kemudian Mbak Widya, teks prosedur adalah sebuah langkah-langkah. Jadi keduanya itu betul ya. Menurut Mbak Eti dan Mbak Widya itu betul. Jadi teks prosedur adalah sebuah langkah-langkah atau tahapan suatu aktivitas atau kejadian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian tujuan dari teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat.
Jadi tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat melakukan secara tepat dan akurat. Oke. Kemudian kita akan masuk ke KD yang pertama, 4.1, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Pernyataan umum atau penjelas umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam teks prosedur ialah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Sementara itu, tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dengan tepat. Coba amati dan baca terlebih dahulu contoh dari teks prosedur cara membuat akun Twitter. Coba Mbak Vela bacakan. Cara membuat akun Twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Pengguna Twitter hampir menyentuh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas ataupun sebaliknya. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar akun Twitter dengan baik dan benar. Oke, baik. Kemudian Mbak Widya untuk melanjutkan bacaan. Iya. Langkah pertama. Iya. Langkah pertama, silakan Anda pergi menuju halaman Twitter atau dengan menggunakan link berikut ini. Yang kedua adalah selanjutnya Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter. Silakan isi semua kolom-kolom tersebut dengan baik dan benar. Yang ketiga, tahap berikutnya yaitu tahap konfirmasi data, pendaftaran dan memasukkan data nama pengguna. Oke. Kemudian ada selanjutnya. Baca lagi. Selanjutnya pada tahap keempat, yaitu Anda akan diperkenalkan mengenai Twitter. Silahkan Anda klik ayo untuk menuju tahap berikutnya. Yang kelima, tahap selanjutnya adalah Anda diminta untuk memilih minat Anda. Minat yang dipilih akan menentukan halaman-halaman yang akan Anda ikuti pertama kali. Yang keenam, Anda akan diminta melihat 40 daftar untuk Anda ikuti. Jika sudah selesai, silakan klik ikuti dan lanjutkan untuk menuju tahap selanjutnya. Tahap terakhir, Anda diminta untuk mengupload foto untuk profil Anda. Ada tahap terakhir ya? Belum jadi. Tahap 8. Tahap terakhir, pada tahap ini Anda diminta untuk memasukkan email. Setelah itu Anda harus verifikasi email. Setelah itu akun Twitter Anda berhasil digunakan. Jadi pada contoh cara membuat sebuah akun Twitter itu ada yang namanya definisi, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan. Perlu kalian ketahui bahwa pada contoh teks prosedur di atas terdapat bagian yang mengungkapkan pernyataan umum. Ada yang tahu pernyataan umum dalam contoh teks prosedur cara membuat akun Twitter? Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter juga bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas ataupun sebaliknya. Betul sekali. Jadi pernyataan umum atau pendahuluan pembuka adalah sebuah definisi dari teks prosedur. Contohnya seperti Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Itu adalah definisi pembuka di teks prosedur. Kemudian tahapan membuat teks prosedur. Teks prosedur berisi kalimat berupa langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Teks ini menjelaskan langkah-langkah yang urut, informatif, dan bahasanya logis. Cara membuat teks prosedur cukup mudah.
ada kerangka membuat teks sebelum membuat keseluruhan kalimat. Berikut tahapan membuat teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu. Ada yang tahu topik itu apa? Bukan tetangga ya, bukan pembulu tangkis ya. Topik. Tema. Betul sekali. Topik adalah sebuah tema atau persoalan masalah dari teks prosedur. Terlebih dahulu, menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Sebaiknya menentukan topik yang akan dibuat. Kalian bisa mencari sumber dari buku, internet, dan jurnal untuk menyusun topik. Kemudian menentukan tujuan. Syarat di dalam kegiatan pasti adanya sebuah tujuan. Yang kedua, menentukan tujuan. Teks prosedur berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Kemudian mengumpulkan informasi. Anda bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Informasi ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Kemudian menyusun kerangka kalimat. Lalu mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Kemudian koreksi dan revisi. Setelah mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah, kalian mengkoreksi hasil dari penulisan teks prosedur. Jadi seperti itu. Setelah menulis kalimat lengkap, sebaiknya Anda membaca ulang jika ada kesalahan dalam kalimat dan menentukan kalimat yang lebih tepat. Menulis teks prosedur secara utuh. Kemudian tahapan akhir adalah menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya jelas. Jadi penulisan dalam teks prosedur tahapan terakhir yaitu kalian menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya itu harus jelas. Jangan nggak jelas ya, harus jelas. Ya Pak. Iya, agar pembacanya itu melakukan sebuah kegiatan itu dengan tepat sesuai ekspektasi. Menimbulkan bencana. Struktur teks prosedur. Kemudian struktur teks prosedur. Kalian jangan berbicara sendiri. Kemudian struktur teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Setiap teks memiliki struktur untuk pembuatan dan penyusunan. Setiap menuliskan kerangka kalimat, kata-kata ya, adanya sebuah struktur atau sistematika dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Dalam teks prosedur adanya sebuah tujuan. Struktur tujuan biasanya berada di awal kalimat untuk pengantar topik. Tujuan ini berisi tentang alasan mengapa teks prosedur dibuat. Bagian ini menjelaskan sedikit mengenai topik yang akan dibahas sebelum menjelaskan secara langsung tahapan-tahapan di kalimat selanjutnya. Kemudian langkah-langkah dan materi. Bagian kedua setelah tujuan pengantar topik adalah langkah-langkah. Pada bagian ini menjelaskan tentang suatu proses atau tahapan secara runtut. Tahapan ini penting untuk dituliskan supaya proses akhir bisa lebih maksimal bagian. Langkah-langkah ini disusun secara berurutan dari 0 sampai pembahasan pencapaian. Contoh langkah-langkah pada teks terdapat pada buku resep dari proses penyiapan bahan sampai cara memasak ayam goreng. Penulisan memaparkan materi berupa alat, bahan, ukuran, dan takaran bahan-bahan untuk dimasak. Udah. Kemudian penegasan ulang atau kesimpulan. Coba Mbak Emelinda dibacakan saya ulang. Bagian penegasan merupakan tahapan akhir berisi manfaat dan petunjuk untuk dijalankan dengan baik. Bagian kesimpulan ini bisa ditambahkan atau tidak ada teks prosedur karena sifatnya opsional.
Oke, baik. Jadi di dalam penegasan ulang atau berisi tahapan akhir, manfaat dan petunjuk untuk dijalankan dengan baik. Bagian kesimpulan ini bisa ditambahkan atau tidak, ada teks prosedur karena sifatnya opsional atau opsional apa ya? Iya bisa ya, benar bisa diteruskan. Mantap, baik tidak ya, oke baik. Kemudian kita KD 4.3 kebahasan teks prosedur. Jadi unsur kebahasan teks prosedur ialah penggunaan penomoran, kata yang menunjukkan perintah dan kata yang menjelaskan kondisi. Unsur pembahasan teks prosedur terdiri dari partisipan manusia, verba material, verba tingkah laku, dan konjungsi temporal. Coba Mbak Emilnya dibacakan lagi konjungsi temporal. Dari konjungsi temporal ini. Konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis atau berurutan. Contohnya seperti kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Oke baik. Jadi konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung. Contoh konjungsi temporal seperti kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Pak, apakah lantas termasuk konjungsi temporal? Bisa jadi karena tapi sudah digantikan oleh lalu ya. Lalu lihat. Oke. Ya Pak. Kemudian kata kerja imperatif. Mbak Vela coba bacakan. Imperatif berisi tentang kalimat, perintah atau larangan. Pembaca wajib mentaati kata kerja imperatif yang ada pada teks prosedur agar hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contoh kata kerja imperatif yaitu diamkan uji selama 5 menit, jangan sampai terganggu dengan barang lainnya dan sebagainya. Oke baik. Jadi kata kerja imperatif itu berisi tentang kalimat perintah atau larangan. Contoh kata kerja imperatif yaitu diamkan ubi selama 5 menit. Kalian bisa ganti loh, potong kuku selama 8 jam gitu. Jangan sampai tercampur dengan bahan lain dan sebagainya. Ya oke baik. Kemudian verba material. Yang dimaksud dengan verba material yaitu segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh dari verba material yaitu potong, cabai, haluskan, bahkan dan sebagainya. Jadi verba material itu adalah segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Berarti kegiatan ya, kegiatan ya. Anak-anak. Oke. Kemudian verba tingkah laku. Verba tingkah laku yaitu segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contohnya yaitu tunggu sekitar 5 menit, tunggu sampai makan dan tetap pertahankan. Yang kelima partisipan manusia. Ini termasuk teks prosedur adalah teks yang ditunjukkan kepada manusia. Berarti teks prosedur itu ditunjukkan kepada manusia, bukan ke hewan lah. Ya. Kalau hewan membaca teks prosedur itu tidak bisa, karena hewan tidak bisa berbicara. Iya betul. Gitu. Teks prosedur wajib mengikut sertakan manusia ke dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkah. Kemudian penanda atau bilangan urutan. Jadi umumnya penanda urutan pada teks prosedur berupa angka atau numbering. Namun beberapa ada yang menggunakan penanda bulat seperti titik. Jadi penanda atau bilangan urutan itu kalian bisa menggunakan penanda itu dengan angka atau bulat. Tapi kalau seperti titik itu jadi jangan samping kanan dan samping kiri. Jadi sesuai urutan ke bawah gitu. Supaya pembaca itu memahami ya jelas. Kemudian 7 kalimat interrogatif dan pertanyaan.
kalimat interrogatif yaitu kalimat yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan. Adapun fungsi dari pertanyaan tersebut adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu hal yang menanyakan kepada pembaca yang mengklik langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Contoh yaitu apakah sudah paham, sudah mengerti, sudah belum, apakah sudah dimasukkan, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat deklaratif atau pernyataan. Kalimat deklaratif yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan. Fungsi dari kalimat ini adalah untuk memberikan informasi atau berita mengenai suatu hal. Aslinya Bapak ingin memberikan sebuah permainan. Permainannya namanya snowball throwing, tapi karena Bapak mau rapat guru, jadi mungkin minggu depannya, tapi juga ada tugas. Yang pertama tugasnya mengidentifikasi teks prosedur berdasarkan pernyataan umum seperti yang ada materi sebelumnya. Kemudian tahapan-tahapan. Yang kedua, identifikasilah struktur dan kebahasan dari teks prosedur. Itu tugasnya. Nanti pengerjaannya kalau kalian sudah dikirim ke via Google Classroom, Iya Pak. Jika ada yang mau tanyakan langsung ke WA chat pribadi. Siap. Oke Pak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada